Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa di rumah dalam acara yang dikemas dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sleman. Hari ini kita coffee morning sama Ibu anggota Dewan kita, Ibu Ani Martani dari PKB Kabupaten Sleman. Alhamdulillah kemarin terpilih kembali untuk mengemban amanah wakil anggota DPRD Kabupaten Sleman yang ke berapa nih? 2 periode nih ya. Alhamdulillah kedua. Insya Allah besok hat-trick. Ya, amin. Atau mungkin besok jalan wakil bupati. Ini kita bincang-bincang terkait apa ya? Literasi digital. Karena kemarin dari teman-teman Dinas Perpustakaan Arsip itu launching DLC, itu Digital Literasi Corner, yang nanti akan kita tempatkan di beberapa tempat, di kafe, di hotel, di mall, di pelayanan publik, kantor-kantor kecamatan yang kira-kira itu banyak pengunjungnya, Depok, Mati, Ngaglik, terus juga di RSUD dan lain sebagainya. Ini kita bincang-bincang sama Bu Ani di Komisi A. Sejauh mana sih literasi anak-anak muda kita punya apa ya? Sekarang ini di digital literasi banyak sekali, baik aplikasi, baik sistem, baik semuanya ada di situ. Sekarang ini yang lagi in AI, yang dulu itu Google, mbah-mbah Google, sekarang lagi main AI, baik untuk foto, baik untuk wajah, mau dibuat sedemikian rupa. Terus kalau kita mau membuat skripsi, tesis, karya tulis, ada di situ semua. Itu yang positifnya. Tapi sejauh mana sih perkembangan literasi untuk anak-anak muda? Kalau ini lagi terkenal dengan istilah Gen Z. Pak Ani juga di Pilkada juga Gen Z ini jadi anak emas ini. Tapi untuk di literasi ini Gen Z-nya Sleman itu bagaimana? Mereka bisa membuat gadgetnya itu jadi positif, jadi punya nilai tambah, jadi ada cashback untuk tambahan penghasilan, walaupun sekolah mungkin bisa untuk belajar bisnis. Sejauh mana sih? Saya kepingin tahu Bu Ani memperhatikan literasi digital untuk kalangan Gen Z atau kalangan milenial ini. Bagaimana nih Bu Ani? Ya, baik. Ini kopinya mana ini? Nggak ada kopinya ini. Tapi not coffee ya? Not coffee, oke. Baik, terima kasih Pak Abu. Jadi kalau dibilang Gen Z itu up to date atau enggak, itu sebenarnya up to date sih. Cuman mungkin up to date-nya tuh lebih kemana kan gitu ya. Kalau di Kabupaten Sleman sendiri sih, ini misalnya hal yang paling sekarang up to date itu kan terkait dengan pilkada nih lah. Putusan MK, kemudian pilkada. Nah, ini sudah terpacking belum sih dalam literasi kita? Penting itu. Kenapa saya bilang gitu? Karena rata-rata yang kita dapat, kita accept dari media sosial itu literasi yang belum terstruktur bagus. Artinya banyak sekali berita yang itu belum tentu benar dan sebagainya. Kalau saya bilang, bagaimana sih literasinya Gen Z di Kabupaten Sleman? Saya bilang sangat bagus. Saya bisa kata 90% mereka sudah digital literasi. Tetapi menu daripada literasi itu apa? Sudahkah itu benar atau enggak? Itu yang masih harus selalu diperbaiki dengan up to date-nya. Jadi up to date secara materialnya apa? Kalau sekarang kita bilang pilkada, terkait dengan pilkada, sudah belum sih KPU nih misalnya ya? KPU tuh mempacking nanti kandidat-kandidat atau mungkin mempacking sistem pemilihan di pilkada seperti apa tuh sudah belum sih? Nah itu kan perlu juga kan? Jadi tidak anak-anak kita, remaja-remaja kita itu tidak setengah-setengah, mereka tuh mengaccept digital literasi yang beredar di dunia maya. Terus saya bilang basically Gen Z itu berdigital literasi. Oke. Ini kalau melihat perkembangan sekarang nih, berita-berita politik yang dinamis, yang kencang, satu hari mungkin
bisa berubah. Bagaimana mungkin anak-anak muda kita yang punya 30% nih dalam jumlah pemilih, daftar pemilih tetapnya Kabupaten Sleman yang nanti juga punya andil besar dalam menentukan pemimpin Sleman ke depan yang bagaimana, yang itunya punya porsi besar, terus harus ada perhatian, misalnya perannya dari DPRD itu sendiri dalam memberikan suatu kebijakan untuk ruang literasi, ruang baca secara digital atau secara konvensional kepada anak muda, Gen Z, milenial ini bagaimana nih? Nggak cuma politik, mungkin yang lain. Kadang-kadang tapi anak-anak kita yang dulu tuh cenderung ke ekonomi, sosialnya itu jarang sosial interaksinya hanya lewat medsos. Itu apakah cenderung sekarang ini ke arah politik yang dulu itu kayaknya anti cuek sama politik ya anak-anak muda kita, lebih ke ekonomi, gimana caranya dapat cuan dan segala macamnya. Itu bagaimana sih porsi kebijakan dari Dewan untuk Gen Z ini? Monggo, ayo Pak Ani, gimana nih? Jadi gini, di Dewan sendiri kan ada nih, kita tuh sebagai support sistem Dinas Perpustakaan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kegiatannya ada Dinas Perpustakaan, penganggaran melalui Dewan. Banyak kebijakan dari kami untuk Dinas Perpustakaan terkait penganggaran untuk apa? Untuk meningkatkan literasi digital untuk masyarakat kita. Ada pokir-pokir masuk, penganggaran masuk di situ. Kemudian ada juga mulai dengan menggandeng CSR. Bagaimana kita punya digital literasi corner, baik itu di cafe shop, baik itu di dinas-dinas, di kantor-kantor instansi pemerintah. Ini salah satu support sistem kami untuk memfasilitasi masyarakat, khususnya Gen Z ini. Cuman memang belum terlalu banyak di kita, ya kan? Belum terlalu banyak di kita. Tetapi kadang orang kan Gen Z itu tidak selalu di kantor, tidak selalu berkunjung ke kantor-kantor. Mungkin mereka bisa nongkrong, sudah nih kita mulai di situ kan, kita mulai adakan pojok-pojok digital literasi. Di rumah sakit pun sudah kita kasih pojok itu kan, otomatis inilah peran kami untuk penganggaran di situ, untuk membackup, mensupport adanya digital literasi di Kabupaten Sleman ini. Cuman lebih nanti packagingnya ketika tidak ada di instansi, tidak ada di fasilitas umum, bisa nggak sih nanti Gen Z itu tetap aja bisa dapat menu untuk digital literasi yang memang benar-benar up to date dan sudah terfilter, karena memang banyak sekali kan berita-berita atau apapun itu yang belum terfilter. Nah, makanya kan bijak berliterasi itu ada beberapa pilar yang harus kita pegang teguh. Salah satunya bagaimana dia bisa smart dalam mengaplikasikan perangkat itu sendiri, kan butuh nih. Jadi kalau kita asal pakai aja gadget kayak gini, kan belum tentu juga paham juga kan gitu kan. Jadi perlu adanya digital skill kemampuan mengoperasikan perangkat. Nah, kemudian ada digital ethics. Jadi bagaimana dia bijak dalam berdigitalisasi, itu penting sekali. Nah, kemudian ada digital culture, bagaimana kearifan lokal, budaya itu terselip dalam kita packaging dalam sebuah digitalisasi. Yang keempat yaitu digital safety. Nah, ini penting ini. Digital safety ini penting kan, seakan-akan apa sih digital safety gitu kan? Tapi cybercrime dan sebagainya itulah fungsinya di situ. Dan itu yang memang harus kita benar-benar tekankan, bahwa kita harus pintar, kita harus banyak referensi bacaan, tetapi kita juga harus aman. Nah, itu. Oke, keren nih. Ada terkait etiknya, ada culture-nya, ada safety-nya. Satu lagi apa ya tadi ya? Safety-nya. Artinya itu yang jadi apa ya? SOP-nya teman-teman dari baik Gen Z, baik yang lainnya dalam memainkan gadgetnya, mainkan dari digitalnya itu. Yang menarik ini Bu Ani, adakah kritik saran kepada Dinas Arsip Literasi yang jadi ujung tombaknya bagaimana indeks membaca masyarakat, indeks kegemarannya
indeks kegemaran membaca masyarakatnya itu bisa kita push karena Sleman itu kan banyak ini perguruan tinggi, ada berapa ini 35-an lebih. Iya. Dulu di Depok aja ada kampus hampir 25-an, mulai dari UGM sampai D1 Pramugari, Perawat dan segala macamnya itu. Eman-eman Sleman yang jadi pionir kota pendidikan. Kalau istilahnya indeks kegemaran membaca, baik indeks kegemaran membaca digital maupun indeks kegemaran membaca yang konvensional itu bisa kita push lah lebih tinggi lagi. Terus terkait dengan anggaran tadi Bu Ani juga menyampaikan, terima kasih nih teman-teman Dinas Arsip Perpustakaan dibantu sama Bu Ani, jadi dinas yang kecil tapi memberi manfaat yang luar biasa dalam dunia perkembangan literasi. Memang kalau tanpa membaca kita kalau misalnya tetap kita dalam hal apa aja, dalam berbisnis, berpolitik, tanpa membaca kayaknya kita nggak punya mental untuk ketemu masyarakat, mental untuk lain-lainnya. Sekali lagi, apa sih kritik saran kepada dunia literasi Sleman yang nanti akan diembankan kepada Dinas Perpus Asip maupun kepada Dinas Pendidikan? Sebenarnya literasi ini ada dua dinas yang bersangkutan, antara Dinas Pendidikan sama Dinas Arsip Perpustakaan. Kritik saran biar di 2025 ada anggaran baik itu Pokir, baik itu BKK dari Bapak Ibu Dewan, kita push literasi, tidak hanya indeks angka saja yang meningkat, tetapi benar-benar sudah nggak lagi namanya kita dulu programnya Pak Soeharto itu pemberantasan buta huruf, sekarang sudah lagi ganti nama, walaupun dulu tuh programnya bagus. Bagaimana Bu Ani, kritik saran kepada kita semua di dunia literasi Sleman? Ya, sebenarnya sih karena saya juga masih agak sedihnya gini, karena pos anggaran untuk dinas perpustakaan itu kan memang belum bisa seperti dinas-dinas yang lain, katakanlah seperti itu. Padahal di situ kuncinya mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan dari situ juga. Nah, dan itu penting sekali. Bagi saya yang terpenting adalah teman-teman di dinas itu up to date dengan masyarakat sekarang, baik dengan Gen Z, baik dengan anak-anak kita, baik dengan orang dewasa sampai dengan lansia. Artinya apa? Menu yang kita sampaikan, semacam packagingnya yang kita berikan itu benar-benar yang bisa disesuaikan. Sekarang masyarakat mau apa, baca kertas begini-begini? Udah ditinggalkan. Iya. Udah malas lah, makanya kan media cetak itu kan sudah banyak yang tutup gitu kan. Nah, oleh karena itu perlu kita mempackaging menu yang kita sampaikan ke masyarakat itu yang sesuai. Masyarakat tuh bangun tidur apa sih dia pegang? Langsung HP. Gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita menyajikan itu melalui apa yang selalu mereka pegang. Itu penting sekali. Jadi kalau tidak salah kemarin saya sempat melihat Sleman menolak lupa atau melawan lupa itu ya? Dulu itu judulnya bukan Sleman melawan lupa, tapi Abu melawan lupa. Oh gitu. Sleman melawan lupa, ada gitu. Tapi selalu ingat kan? Wah, ya ingatlah. Don't forget to remember gitu kan. Nah, jadi memang betul sejarah itu penting. Iya, betul. Makanya bagaimana anak-anak kita ngerti sejarah. Saya tuh sangat-sangat memahami kondisi perpolitikan di sini. Saya sebagai politikus, saya pun juga harus banyak referensi nih tentang kondisi perpolitikan di sini. Jangan sampai kita melawan lupa, menolak lupa ya, jangan. Jadi don't forget to remember, itu penting sekali. Ketika masyarakat kita all the time mereka selalu pegang namanya gadget, kita share semua literasi itu melalui aplikasi yang bisa dipegang orang kemana-mana. Itu penting kan? Artinya apa? Mereka punya e-book di HP masing-masing. Betul. Nah, ini penting. Jadi kita ada aplikasi nih, Dinas Perpustakaan ada aplikasi di mana warga masyarakat kalau pengen cari buku ini, buku itu, gratis. Itu gratis. Meskipun meng-e-bookan tuh mahal. Mahal. Jadi itu penting. Jadi ketika orang nggak harus lah aku begini begitu, buka aja di sini aplikasinya Sleman
Smart Sleman atau apapun itu kan masuk di situ. Sesuai dengan program slogan pimpinan kita, kita Smart kan, City. Smart City. Nah, Smart City. itu kan penting. Sudah smart belum? Kita lihat kan gitu kan. Oh, sudah smart nih karena apa? Sudah ada e-booknya. Aplikasi ini e-book sudah bisa baca. Ya kan, orang tua yang butuh referensi itu anak-anak sekolahnya ada semua. Itu jadi itu penting sekali. Dan satu hal lagi, karena kita sekarang bisa dikatakan membaca dengan manual seperti ini itu membosankan. Jadi bagaimana kita membuat menu yang lebih ke visual. Orang tuh lebih suka mendengarkan kok daripada membaca. Ya oke lah, ada memang banyak yang suka membaca, tapi kalau yang saya ketemukan lebih dominan mereka suka listeningnya, gitu loh. Mereka suka mendengarkan. Ketika mendengar, saya sendiri yang mendengar sekali aja, apalagi kalimat-kalimat yang nggak enak gitu kan, sampai mati pun diingat-ingat gitu kan. Nah, jadi lebih baik kita bagaimana kita menyajikan secara visual. Betul visual aja lah. Iya. Kan enak tuh. Anak-anak masuk, lansia yang matanya udah minta dia bisa listening dan menikmati itu. Ilmunya dapat, up to date-nya dapat, semanya smart benar gitu. Iya, betul. Oke. Ini kritik saran dari Bu Ani selaku wakil anggota DPRD Kabupaten Sleman. Ya, alhamdulillah ini bagus sekali yang terkait dengan nuansa visual, baik itu di TikTok atau di IG, nggak cuma dinas-dinas arsip, tapi dinas-dinas yang lainnya juga harus lebih familiar dalam mensosialisasikan program-programnya gitu Bu ya. Harus dengan visual. Semacam kita nih di perizinan. Nempel nih. Udah nggak laku lagi, begini. sudah nggak oke lagi. Iya. Bikin konten TikTok. Betul. Aku ngurus ini, begini tik, begini tik. Oke, lebih keren, lebih masuk itu. Kita itu bukan berarti mau ke barat enggak. Enggak betul. Dong, sekarang kondisional kita tidak bisa kita melawan arus teknologi itu. Yang penting harus smart. Makanya ada salah satu pilar yaitu digitally safety. Betul, ya itu. Oke, itu kritik saran kepada semua dinas Kabupaten Sleman yang bagus sekali masukan dari Bu Ani yang artinya memberikan kita bagaimana sih kita mensiasati dari teknologi yang sedemikian rupa ini. Oke. Terima kasih Bu Ani. Melanjutkan tugas lagi, semoga ke depan lebih oke lagi, mumpuni selaku wakil rakyat. Oke, gitu. Lanjut. Salam literasi. Ayo membaca, ayo berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Ani.